lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah membahas rukun-rukun sholat, saatnya kita akan membahas tentang pasal selanjutnya, yaitu sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu ditetapkan di Madinah. Jamaah itu paling sedikit terdiri dari imam dan seorang makmum. Tingkat keutamaan jamaah yaitu yang pertama adalah saat sholat Jumat, yang kedua sholat subuh pada hari Jumat, sholat subuh, isya, asar, zuhur, kemudian maghrib. Kemudian hikmah kelebihan 27 derajat adalah bahwa berjamaah mengandung faedah sebesar itu yang melebihi sholat sendirian. Sholat berjamaah pada sholat ada 5 waktu. Hukumnya yaitu adalah sunnah muakkad. Berdasarkan hadis dari muttafaq alaih, yaitu sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa ishrina darajah, yang artinya adalah sholat berjamaah itu lebih utama dari sholat sendirian, yaitu selisih 27 derajat. Kemudian Imam An-Nawawi berkata al-ashah bahwa sholat berjamaah hukumnya fardu kifayah bagi laki-laki balik, merdeka, dan bermukim untuk sholat adak saja. Demikian itu dimaksudkan agar dapat menambah syiar di tempat didirikannya jamaah. Kemudian kemuakkatan sunnah berjamaah bagi wanita tidak sekuat bagi laki-laki. Karena itu kemakruhan meninggalkan jamaah hanya bagi laki-laki, bukan wanita. Berjamaah sholat maktubah di masjid bagi laki-laki adalah lebih utama. Memang jika jamaah hanya didapati di rumahnya saja, maka inilah yang lebih utama. Jika terjadi perlawanan antara fadilah sholat di dalam masjid atau berjamaah dengan sholat di luar masjid, maka yang didahulukan adalah mana yang lebih jelasnya fadilahnya. Karena fadilah yang berkaitan dengan keadaan ibadah itu sendiri lebih utama daripada yang berkaitan dengan tempat atau masanya. Sedangkan fadilah yang berkaitan dengan masa itu lebih utama daripada yang berkaitan dengan tempatnya. Disunahkan mengulangi sholat maktubah karena jamaahnya dengan syarat jamaah tersebut berada pada waktunya dan pengulangannya tidak lebih dari 1 kali. Itu Imam Abil Hasan Al-Bakri berpendapat sekalipun sholat yang pertama dilakukan secara berjamaah bersama orang lain, meskipun hanya seorang, baik dia mengulangi sholatnya sebagai orang yang menjadi imam atau makmum dalam sholat yang pertama atau kedua, dan dengan syarat berniat fardu, sekalipun sholat ini nanti menjadi sunnah. Karena itu ia harus berniat mengulangi sholat yang difardukan. Kemudian Imam Al-Haramain memilih ketentuan bahwa dalam hal ini hendaknya dijelaskan sholat zuhur atau asar misalnya tidak wajib menjelaskan kata fardu. Demikianlah pendapat yang diunggulkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Ar-Rawdah. Tetapi pendapat pertamalah yang diunggulkan oleh kebanyakan ulama. Yang dianggap sholat fardu adalah sholat yang pertama. Walaupun telah jelas bahwa sholat pertama rusak atau batal, maka sholat kedua tidak cukup menjadi penggantinya, menurut pendapat yang dipegang oleh Imam Nawawi dan guru kami. Terakhir, lain halnya dengan pendapat beliau, yaitu Imam Zakaria yang mengikuti Imam Al-Ghazali dan pendapat Imam Ibnul Imad. Mereka berpendapat bahwa sholat kedua tersebut bisa mengganti yang pertama. Maksudnya, jika dengan sholat fardu
Dan jika dengan sholat fardu, berjamaah dengan jamaah yang banyak adalah lebih utama daripada jamaah yang sedikit pesertanya berdasarkan sebuah hadis minha fi jam'i qalil min khabari sahihi wa ma kana aktsara fa huwa ahabbu ila Allah taala. Artinya, lalu mana yang lebih banyak, inilah yang lebih disenangi Allah Subhanahu wa taala. Demikian untuk singkat pada pagi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.